Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Yolanda Suci Wulianti dengan NIM B1B123039. Saya dari kelas B, pengantar ilmu politik. Di sini saya akan memaparkan pembahasan materi mengenai definisi dan konsep-konsep ilmu politik. Apa itu politik? Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Polis berarti kota yang berstatus negara kota. Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Nah, di sini ada definisi politik. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan baik. Di Indonesia, kita mengenal sebuah pepatah, Gemah Ripa Loh Jinawi. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakan sebagai eudaimonia atau the good life. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Pemikiran politik di dunia barat yang dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 sebelum Masehi seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Lanjut di sini, pada umumnya politik itu dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha untuk menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan tersebut. Cara-cara yang dapat dipakai dapat bersifat persuasi atau meyakinkan, dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, di sini kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan atau statement in intent belaka. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi politik menurut beberapa para ahli. Yang pertama di sini ada Prof. Miriam Budiarjo. Menurutnya, politik adalah bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Kemudian ada juga definisi politik menurut Prof. Ramlan Surbakti. Menurutnya, politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang suatu kebaikan bersama masyarakat yang tinggi di wilayah tertentu. Kemudian ada juga definisi politik menurut Prof. Muhammad Yamin. Menurutnya, ilmu politik adalah suatu ilmu pengetahuan masyarakat, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses kelangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. Perbedaan-perbedaan dalam definisi tersebut disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Nah, unsur ini diperlukan sebagai konsep pokok yang akan dipakai untuk meneropong unsur-unsur lain. Konsep-konsep itu diantaranya yang pertama ada negara, kemudian kedua kekuasaan, ketiga, pengambilan keputusan, keempat, kebijakan, dan yang kelima atau terakhir yaitu distribusi atau alokasi. Kemudian di sini ada bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science terbitan UNESCO 1990, ilmu politik dibagi menjadi 4 bidang. Yaitu yang pertama teori politik.
pada teori politik ini meliputi teori politik tentunya, kemudian sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, bidang lembaga-lembaga politik meliputi undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, perbandingan lembaga-lembaga politik. Kemudian, bidang yang ketiga ada partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum yang meliputi yang pastinya partai-partai politik, golongan-golongan, dan asosiasi-asosiasi. Kemudian partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi. Kemudian pendapat umum. Dan pada bidang yang terakhir yaitu hubungan internasional. Pada hubungan internasional ini meliputi politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. Nah, itu pembahasan mengenai definisi politik. Kemudian pembahasan mengenai konsep-konsep ilmu politik. Di sini pada konsep-konsep ilmu politik terdapat 5, yaitu yang pertama pandangan klasik, yang kedua kelembagaan, yang ketiga kekuasaan, yang keempat fungsionalisme, dan yang terakhir yang kelima yaitu konflik. Yang pertama, konsep yang pertama yaitu pandangan klasik. Nah, pada konsep pandangan klasik ini ada Aristoteles mengemukakan bahwa semestinya politik itu digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan moral atau nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kesejahteraan, kebenaran, dan kejujuran untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, pada konsep pandangan klasik ini tentu bahwa negara sebagai fokus kajian. Kemudian Aristoteles di sini melihat mewujudkan kebaikan bersama memiliki moralitas yang tinggi. Kemudian yang pastinya bahwa kepentingan umum adalah kepentingan mayoritas dan juga kebaikan bersama adalah kepentingan umum. Nah, di sini kepentingan pemerintahan itu dibentuk untuk kebaikan bersama. Nah, usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk menyatukan kebaikan bersama tersebut. Baik, yang kedua ada konsep ilmu politik yaitu kelembagaan. Pada konsep kelembagaan ini, menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara tidak memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun, konsep ini hanya berlaku bagi negara modern, yaitu negara yang sudah ada diferensiasi dan spesialisasi peranan. Negara yang memiliki batas wilayah pasti dan penduduknya tidak nomaden. Lanjut kemudian konsep ilmu politik yang ketiga yaitu kekuasaan. Di sini ada William Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan jabatan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. Jabatan kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, baik pikiran maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang ditokohkan. Maksudnya di sini yaitu kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpikir sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kemudian di sini pada kekuasaan ini, ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Dan pada konsep kekuasaan ini, politik itu sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Dan yang keempat ada konsep ilmu politik yaitu fungsionalisme. Di sini ada David Stone berpendapat bahwa politik adalah salah satu alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan tidak mengikat suatu masyarakat. Dan yang terakhir di sini ada konsep ilmu politik yaitu konflik. Pada pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik adalah kegiatan untuk memperjuangkan perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk tujuan mendapatkan dan mempertahankan nilai kebaikan. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai-nilai konflik berdimensi politik positif. Nah, pada konflik ini tentunya bahwa politik itu
Nah, pada konflik ini tentunya politik itu adalah sebuah konflik karena adanya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dalam upaya mendapatkan. Itulah materi mengenai definisi dan konsep-konsep ilmu politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.